Halo, selamat datang di Smile Budaya Kerja, Soundbite minggu ke-44. Untuk perilaku spesifik, harmonisasi antar sesama untuk tujuan jangka panjang, yang merupakan bagian dari Smile huruf S4. Tema dari huruf Smile ini adalah berlanjut dari waktu ke waktu, dengan tidak menghabiskan sumber daya yang diperlukan, termasuk modal. Sedangkan definisi dari perilaku ini adalah bertindak selaku pemilik untuk keuntungan jangka panjang, membangun daripada menghabiskan aset yang kita butuhkan. Pertimbangkan kita semua sebagai pemangku kepentingan. Mengapa perilaku ini penting bagi saya? Karena ketika kita berada dalam kondisi harmonis, kita menciptakan lingkungan di mana kreativitas dan inovasi dapat berkembang. Ini adalah salah satu kutipan yang selalu melekat dari dalam diri saya dan berusaha saya terapkan di lingkungan kerja. Mengapa ini penting? Karena harmoni dalam tim memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan bersama. Dengan meningkatkan efisiensi dan sinergi, harmonisasi memastikan bahwa semua anggota tim bekerja secara terkoordinasi, mengurangi kebingungan dan resiko duplikasi usaha. Selain itu, keharmonisan juga mendorong inovasi dan kreativitas, memungkinkan ide-ide baru berkembang melalui umpan balik yang konstruktif. Adapun contoh dari perilaku ini yang bisa saya gambarkan adalah sebagai berikut. Di perusahaan di mana saya bekerja sebelumnya, kami awalnya menghadapi tantangan yang besar karena kurangnya harmoni antara tim R&D dan tim produksi. Ketidaksesuaian terjadi ketika tim R&D mengembangkan produk dengan spesifikasi tinggi yang ternyata sulit untuk diproduksi secara efisien oleh tim produksi. Ketidakharmonisan ini menimbulkan frustasi dan keterlambatan di dalam proses. Untuk mengatasi hal ini, kami mengambil beberapa langkah untuk membangun kembali harmoni dan meningkatkan kolaborasi. Langkah-langkah yang diambil adalah: satu, kami melakukan pertemuan di mana tim R&D dan produksi secara terbuka mendiskusikan tantangan dan keterbatasan mereka, mendorong dialog jujur tentang harapan masing-masing. Kemudian, kami melakukan pengujian prototipe secara kolaboratif. Tim R&D membuat prototipe dan bekerja sama dengan tim produksi untuk menguji proses manufaktur, memasukkan umpan balik untuk menjembatani kesenjangan pemahaman. Lalu yang ketiga, kami melakukan dokumentasi proses. Kami membuat dokumentasi yang jelas, yang merinci spesifikasi dan setiap langkah produksi untuk memastikan transparansi dan pengetahuan bersama. Lalu yang terakhir, kami melakukan pertemuan rutin. Kami mengadakan pertemuan bulanan untuk mengevaluasi kemajuan, merayakan keberhasilan, menangani masalah yang muncul, sekaligus mendorong budaya perbaikan berkelanjutan. Setelah 6 bulan, kami berhasil meluncurkan produk baru dengan kualitas yang tinggi. Waktu produksi pun berkurang 20% dan biaya yang dikeluarkan menurun. Yang terpenting dalam hal ini adalah hubungan antar tim R&D dan produksi meningkat secara signifikan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan harmonis. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah upaya membangun harmoni antara tim R&D dan produksi meningkatkan kolaborasi dan efisiensi, menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya menciptakan harmoni dalam kerjasama tim lintas fungsi untuk keberhasilan perusahaan. Saya harap penjelasan dan contoh yang saya berikan ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Dan sampai jumpa lagi di Smile Budaya Kerja Soundbite lainnya. Terima kasih.